Ya, baiklah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan dua pertarungan dari kickboxing dan sekarang kita akan menuju ke pertandingan selanjutnya dari mixed martial arts 60 kg antara Gugum Gusman dan juga Nicholas Lim. Sebelum kita membahas tentang pertarungan ini, saya juga ingin bincang-bincang banyak dengan Jesse sendiri. Kalau kita lihat Jesse, ini adalah sebuah momentum baru ya sebetulnya kalau kita lihat bagaimana mixed martial arts kita akan mencoba untuk lebih membesarkan lagi. Tapi kalau Anda lihat keterkaitan klub-klub yang ada di Indonesia ini seperti apa? Sebetulnya perkembangan mixed martial art di Indonesia ini nomor satu ialah tergantung kepada klub. Ya. Karena dari klub-klub tersebut ialah akan dihasilkan atlet-atlet mixed martial art yang profesional. Tapi tentu klub-klub tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya support dari event. Ya. Jadi event inilah yang akan bisa dipakai untuk menyalurkan atlet-atlet dari klub tersebut. Dan kalau untuk klub sendiri, Anda melihatnya dari segi manajemen yang sudah rapi dan yang sudah mencetak atlet-atlet yang luar biasa gitu ya. Anda melihatnya klub apa aja selain kalau kita lihat tadi dari Bandung Fighting Club? Selain dari Bandung Fighting Club ialah yang besar itu klub Lindo Haji dari Semarang. Ya. Dan di Jakarta itu ada Spider dari Jakarta, Sinergi dari Jakarta, Sinergi ini dari Jakarta, Bali ada. Itu sih untuk klub MMA terbesar kita sementara ini punya 5 ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Iya, dan untuk dari segi minat sendiri, kalau kita tahu bahwa banyak yang minat untuk masuk kepada klub tersebut dan juga mencoba untuk menjadi atlet dari MMA sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Nah, minat kita ini yang mesti sangat amat kita perhatikan. Karena booming dari MMA ini sudah mencapai Indonesia, jadi tentunya banyak sekali anak-anak muda sekarang kalau ditanya mau jadi apa sih? Atlet MMA katanya. Jadi itu sudah merupakan suatu cita-cita sendiri, Bung, untuk anak-anak muda di Indonesia ini, yaitu atlet MMA itu dilihat sebagai sebuah profesi. Iya, dan sekali lagi ini adalah sebuah cabang olahraga yang tentunya juga regulasi dan juga safety-nya sudah diperhatikan ya. Yang pasti, dan ini kita menyaksikan bagaimana Gugum Gusman tadi sudah memasuki area pertarungan dan juga Nicholas Lim yang merupakan lawannya dari Spider Academy berusia 23 tahun dengan tinggi 166 cm akan mencoba Gugum Gusman dari Bandung Fighting Club berusia 23 tahun dan juga tinggi 170 cm. Kita tahu bahwa Gugum Gusman sendiri adalah seorang atlet yang sangat berpengalaman. Ya, tentu ini ada tugas yang cukup berat untuk Nicholas Lim untuk memenangkan pertarungan ini. Tapi Nicholas Lim juga mempunyai track record pertandingan yang bagus, Bung. Track record pertandingan lokal. Tapi sementara Gugum Gusman ini sudah pernah bertanding di event MMA regional ya. Waktu itu dia bertanding di Malaysia, tapi kalah dengan petarung Malaysia. Sementara Nicholas Lim ini lebih banyak bertanding di kickboxing, di stand up. Jadi kita lihat ini Nicholas Lim seorang atlet stand up yang melakukan transisi ke sport MMA. Ya, karena di MMA sendiri tadi sudah dijelaskan jauh lebih lengkap ya. Jauh lebih lengkap. Dan pertarungan sudah dimulai 5 menit. Kali ini regulasi yang diberikan 5 menit berbeda dengan tadi kickboxing hanya 3 menit. Ya, kita lihat di sini adalah sebuah kewaspadaan tentunya di MMA karena kita tahu ketika di grappling ini ada menjadi satu hal yang sangat sulit. Betul. Nah, kalau saya lihat keuntungan untuk pukulan ialah akan ada di Nicholas Lim. Karena kita lihat upper body yang sangat kuat ya, besar ya. Jadi dari pinggang ke atas itu sampai ke punggung itu dia ototnya besar sekali, otot yang merupakan otot-otot pukul ya. Sementara Gugum terlihat lebih mempunyai speed dan jangkauan kaki yang lebih langsing sehingga tendangan-tendangannya akan lebih variatif. Ya, masih mencoba untuk sama-sama lakukan low kick. Ya, carikan low kick, kita lihat bagaimana mencoba untuk fokus tetap karena satu momentum bisa berakibat fatal. Ya, berakibat fatal di sini. Dan di sini yang mesti kita perhatikan, Bung Didan, ialah begitu terjadi ground itu tidak dipisah. Jadi kalau kita lihat tadi di kickboxing di stand up, kalau terjadi satu petarung jatuh akan dilakukan pemisahan oleh wasit ya. Kalau di sini terus pertandingan akan terus berjalan, waktu akan terus berjalan. Kita lihat, Nicholas Lim terlihat mempunyai kekuatan pukulan di tangan kanan. Karena kita bisa lihat dari kuda-kudanya, dia menyimpan tangan kanannya tuh. Tangan kiri keras sekali. Keras. Tendangan tadi yang dilakukan oleh Gugum. Iya. Nicholas, nah dia menyimpan kekuatan tangan kanannya, Bung. Jadi dia hanya melakukan fake dengan tangan kiri, pancingan dengan tangan kiri untuk menunggu tangan kanannya menyelesaikan tugas. Iya. Sementara Gugum kita lihat lebih komplit ya. Jadi, kanannya dia baru terlontar. Dan kita lihat juga dari kuda-kudanya jauh lebih fleksibel ya Gugum. Iya. Terjatuh. Kita lihat ke kanan. Langsung kita lihat pukulan dari tangan kiri tadi oleh Nicholas Lim. Nah, di sini Gugum langsung melakukan rapat. Jadi dia melakukan bantingan. Dilakukan oleh Gugum. Ya, bantingan kali ini oleh Gugum. Iya. Bagus sekali.
karena dia merasa dia kalah kuat, Bung, pas melakukan pukulan dari jarak dekat, sehingga dia iya. Nah, Gugun terlihat tidak mau memberikan jarak tembak untuk Nicholas Lim. Jadi dia memaksa pertarungan untuk terjadi di dalam jarak clinch. Iya. Jadi hanya bisa melakukan dirty boxing di sini. Karena nah, kita coba lihat guillotine yang coba dilakukan Nicholas Lim, yaitu kuncian ke arah leher, lepas. Sudah mulai dilancarkan. Ya, kurang kuat kita lihat tadi. Iya, karena posisi Nicholas Lim ialah posisi sedang mundur. Nah, ini yang posisi kurang menguntungkan. Gun yang sekarang melakukan agresi. Iya, ini serangan ini iya ke arah paha belakang sangat keras. Ya, kita lihat mencoba untuk berpikir dan fokus untuk keluar dari kuncian seperti ini, Nicholas Lim. Iya. Nah, ini yang menarik dari MMA, Bung, yaitu ketika kita merasa kalah kuat di pukulan atau tendangan, kita bisa membawa ke dalam jarak clinch dan kita bisa melakukan bantingan untuk melanjutkan pertarungan. Kita lihat Gun sangat amat terkejut dengan kekuatan pukulan. Nah, kita lihat keras sekali Gun. Kombinasi pukulan 1-2 tadi dari Gun. Iya, nah guillotine yang dilakukan oleh Gun, Bung. Kuncian leher, apakah akan menyelesaikan pertarungan di sini? Wah, Nicholas Lim terlihat lehernya besar sekali, otot di lehernya. Jadi jadi dia susah susah. Dan dia juga terlihat yakin dengan kekuatan lehernya karena apa? Tangan kanan dia tidak melindungi leher, dia melakukan pukulan-pukulan ke arah badan dari Gun. Ya, ini mencoba untuk melepaskan dan melakukan pukulan ke bawah biasanya seperti ini ya. Ini dalam posisi guard. Strategi yang, nah kita lihat Gun menjepit tangan kiri Nicholas Lim, mencegah Nicholas Lim untuk bangun dan melakukan ground and pound. Iya. Nah, Nicholas Lim akan berusaha bangun dan melakukan pukulan dari posisi setengah berdiri. Iya. Tapi Gun tidak membiarkan itu terjadi. Itu kalau terjadi sangat berbahaya. Sangat berbahaya, sangat berbahaya karena luka yang ditimbulkan dan poin yang dihasilkan juga banyak sekali nantinya. Ada elbow dari guard ini yang bisa terjadi, Bung. Nah, Gun sama sekali tidak melepaskan Nicholas Lim, tidak memberikan jarak untuk melakukan serangan-serangan dari jarak pukulan. Nah, elbow sudah mulai dilakukan oleh Nicholas Lim. Tangan kirinya. Tinggal 30 detik lagi, 25 detik kita lihat bagaimana Gun harus bertahan tentunya. Dia melakukan guard yang terbuka karena saya lihat Gun berusaha untuk melakukan sweep nih, Bung. Yeah. Sweep yaitu perputaran badan. Nah, kita lihat elbow Nicholas Lim sudah 3 kali itu, Bung. Hanya belum mendarat dengan tepat. Dan guard yang dilakukan oleh Gun cukup baik ya? Iya, dia sekarang melakukan open guard. Close guard tapi dibuka kakinya karena dia ingin melakukan sweep. Ya, sudah selesai di ronde pertama, 5 menit yang cukup melelahkan tentunya, terutama bagi Gun. Kita lihat bagaimana Gun tadi. Karena kita lihat dia shock, dia agak-agak sedikit kaget oleh kekuatan pukulan Nicholas Lim. Betul, dan kita lihat apakah dia akan bounce back nanti di ronde kedua ya. Karena kalau saya lihat pasti Gun akan lanjut melakukan strategi yang dilakukan pada ronde pertama, yaitu melakukan serangan yang sangat amat dekat. Jadi pertarungan dilakukan pada jarak clinch. Jika kita melihat seperti tadi, ronde yang tadi untuk siapa? Saya pikir secara poin masih berimbang ya. Secara poin masih berimbang karena Nicholas Lim sempat melakukan pukulan yang keras, Gun sempat menyarangkan tendangan yang keras, bantingannya mereka sama-sama seimbang, dan pertarungan di bawahnya tidak ada kuncian-kuncian yang berarti sehingga mengakibatkan nilai. Kita lihat ronde kedua, nih Bung, pasti Gun akan melakukan serangan rapat lagi karena dia tidak akan mau meresikokan pukulan dari Nicholas Lim yang kemungkinan bisa bersarang di wajah Gun. Bagian belakang dari Nicholas Lim sudah merah karena tendangan-tendangan yang Gun lakukan. Fake. Masih saling mengukur kekuatan. Iya, satu tendangan samping dari Gun bersarang ke Nicholas Lim. Ya, kedua fighter ini masih tetap mencari celah. Masih saling mengukur jarak. Sementara Nicholas Lim terlihat sangat amat berusaha untuk memasukkan pukulan tangan kanannya, straight kanannya yang memang dia yakin keras, dan juga sama-sama kita sudah saksikan keras di ronde pertama tadi untuk yang dia. Nah, straight lagi keluar. Hanya tidak akurat. Tidak dibarengi dengan pukulan kombinasi. Kenapa Gun masih? Nah, kita lihat tangan kanan lagi yang keluar. Satu tendangan. Tendangannya yang berhasil diblok. Ya, di sini Gun juga mencoba untuk menjaga jaraknya dengan jauh lebih. Iya. Nah, satu masuk fury dari Gun. Balikkan oleh Gun. Kita lihat apakah Gun bisa menyelesaikan pertarungan di sini, karena pada pertarungan bawah sudah kita saksikan Gun lebih mempunyai keunggulan. Iya. Ground and pound akan dilakukan oleh Gun nih, Bung, kelihatannya. Jadi dia tidak akan melakukan kuncian, akan mengambil jarak pukulan dan melakukan serbuan dengan pukulan. Ya, cukup sulit untuk Nicholas Lim kita lihat di sini. Sulit sekali untuk lepas dari
Gun-Gun. Iya, Meskipun dia berhasil naik. nih attack jatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, bertubi-tubi harus dipisah segera. Itu keras sekali kita lihat nih attack yang dilakukan oleh Gun-Gun. Ya, itu adalah Iya. satu momentum yang tentunya juga tadi kita bicarakan. Momentum yang menjadi sangat penting untuk semua petarung yang ada di sini. Dan akhirnya dipisahkan Ya. oleh referee sendiri. Dan itu adalah satu hal yang memang harus dilakukan. Kita lihat di sini. Iya, karena sudah 6 pukulan bersarang di wajah dari Nicholas Lim, Bung. Iya. Kita lihat Gun-Gun melakukan kontrolan di sini. Dia kontrol, Nicholas Lim angkat, dia mengikuti, dilakukan tekanan ke pojok ring 1. Bam. Iya. Peluri dari Gun-Gun. Ya, Melakukan mencoba takedown. untuk Oh, ini tadi kayaknya ronde pertama Ronde Bung, kejadian. pertama ya. Iya. Coba untuk melakukan takedown tadi dan Gun-Gun tadi di ronde pertama sempat terlihat kesulitan di 2 menit terakhir. Kaget. Ya? Kaget. Pas ronde pertama tadi Gun-Gun terlihat agak sedikit kaget menghadapi pukulan Nicholas Lim. Ya, kemenangan yang sangat mutlak tentunya TKO dari Dari Gun-Gun sendiri untuk atas Gun-Gun. Nicholas Lim dan di Dari- sini terlihat statistik di pertandingan tadi bagaimana pukulan-pukulan yang dilontarkan oleh kedua petarung Gun-Gun dan juga Nicholas. Iya. Yang menarik ialah Nicholas Lim yang spesialisasinya ialah pukulan, ternyata persentase pukulan mendarat itu kalah dengan Gun-Gun. Bung. Iya, karena Gun-Gun kita lihat tadi banyak sekali pukulan terutama di ronde kedua ya. Kombinasi, Gun-Gun mengandalkan kombinasi dan kecepatan, sementara Nicholas Lim mengandalkan power. Jadi dia mengharapkan satu pukulan one KO punch gitu loh. Iya, one KO punch, betul. Dan saya yakin Nicholas Lim memang mempunyai KO punch tersebut karena kita lihat tadi bersama-sama kalau satu pukulan Nicholas Lim tadi berhasil masuk ke Gun-Gun akan berubah hasil pertandingan, Bu. Iya, pertarungan ketiga tadi yang sudah kita saksikan, Gun-Gun akhirnya memenangkan pertarungan di ronde kedua. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana Gun-Gun mendapatkan momentumnya, melakukan knee tadi terkena wajah dan dilanjutkan dengan pukulan-pukulan yang bertubi-tubi, ini yang harus di-stop memang oleh referee dan juga kita tahu bahwa itu adalah sebuah regulasi dari safety yang selalu dilakukan di MMA. Ya, sebuah peraturan yang sudah disetujui oleh BOPI, Badan Olahraga Profesional Indonesia. Jadi yang bertugas untuk mengawasi olahraga profesional sehingga menjaga keselamatan dari atlet-atlet profesional yang bertanding. Ya, jadi tidak usah khawatir ya kalau kita lihat Jangan di sini. khawatir sama Oke, sekali. nanti kita akan berbincang lagi Jesse dan juga pemirsa. Setelah ini kita akan menyaksikan pertandingan yang terakhir tentunya siapa yang akan bertarung, kita akan lihat setelah yang satu ini.